Baik sahabat semuanya, selamat siang buat kita. Udah ketemu lagi bersama saya Junar Senturi dan Hijau. Nah, di video kali ini teman-teman, setelah kita lakukan penaburan gambur dolomit, nah ini sudah sengaja kita panggil PPL dari IARA Indonesia. Nah, di mana tujuannya di sini teman-teman untuk meneliti ataupun mengecek tingkat kesuburan tanah, mulai dari ciri fisik tanah, kandungan fosfat, kandungan kalium, dan juga kandungan pH yang paling utama teman-teman ya di dalam lahan pertanian kita di sini. Nah, ini teman-teman sedang kita lakukan pengecekan. Yang pertama kita lakukan dulu pengecekan melalui ciri-ciri fisik tanah ini, apakah dia tanah yang bisa menahan air ataupun tanah yang tergolong gersang ya ataupun kering. Baik teman-teman, setelah kita padatkan tanahnya, kemudian kita tambahkan sedikit air. Nah, ini teman-teman hasil pengecekannya. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini teman-teman, ini pH yang sebelik. Nah, yang sebelah kanan itu yang punya PPL tersebut cuman lebih mahal yang sebelah kanan ya, yang harga 1,5 juta. Kalau yang sebelah kiri ini yang ratusan ribu ya, jadi lebih akurat. Kalau yang lebih mahal ini 5 atau 15 detik udah keluar hasilnya. Kalau yang sebelah kiri ini agak lama ya menunggu hasilnya, tapi tetap sama juga teman-teman, akurat. Nah, di situ saya sudah lihat untuk pH tanahnya sendiri itu di kisaran 6,3 ya sampai 6,8 ya, karena kita udah ukur di beberapa titik. Nah, hasilnya tetap sama juga teman-teman, tidak terlalu rendah pH-nya, masih di kisaran 6. Paling ada sedikit perbedaan antara 6,3 sama 6,8, jadi udah cukup bagus masih teman-teman di sini kondisi pH tanahnya. Baik teman-teman, nah, setelah kita tentukan ataupun kita tes di satu titik pH-nya sekitar 6,8, ini kita bersihkan dulu teman-teman kuningannya biar lebih akurat ya. Kita pindah ke titik yang lain. Kita bersihkan dulu teman kuningannya biar lebih akurat. Nah, kita coba di sini seberapa besar ataupun kondisi pH tanah di sini. Ini udah agak bergeser ke tengah ya, tapi tetap juga dua-duanya pH-nya kita tes untuk menyeimbangkan apakah sama-sama akurat antara pH yang mahal dengan pH yang murahan. Nah, jadi di sini teman-teman posisinya sedang kita bersihkan menggunakan air bersih karena kan pH-nya ini agak sensitif ya. Jadi biar lebih bagus lagi hasilnya, kita cuci dulu kuningannya ke air bersih. Setelah itu baru kita tancapkan ke tanah. Tapi tanahnya tetap juga kita padatkan dan kita taruh sedikit air biar agak lembab ya. Kalau terlalu kering agak susah nih membaca pH-nya itu, biar lebih akurat lagi. Baik sahabat semuanya, di pengujian kedua ini ataupun titik yang kedua ini kita bisa lihat kondisi pH tanahnya di sini nih teman-teman, udah kelihatan ya, udah kita padatkan, kita taruh sedikit air. Nah, pH yang ini yang segi 4 itu yang sebelah kiri sekarang sama pH yang bulat itu menunjukkan angka yang sama juga, cuman memang lebih lama ya supaya lebih akurat itu pH yang murah ya, yang bulat. Nah, kondisi di sini teman untuk kondisi pH tanahnya di sini kurang lebih 6,3 karena mungkin tanahnya yang agak hitam ya, beda sama yang pertama. Jadi di sini udah jelas masih berada di kisaran 6,3. Nah, coba kita cek itu tetap sama juga teman kondisinya. Cuman kalau pH yang bulat ini dia harus pintar kita teman-teman, karena hanya 2-3 detik dia jarumnya, tetap habis itu langsung balik ke angka netral 7. Jadi kita pastikan di sana kapan berhenti jarumnya di 6,3, setelah itu baru bergerak lagi ke angka netral. Nah, ini teman kita coba lagi di titik yang ketiga, karena di sini kita acak secara diagonal ya, kita ambil beberapa titik untuk menentukan kira-kira rata-rata pH-nya di sini berapa. Oke, baik teman-teman. Nah, di titik yang ketiga ini ya agak paling ujung,
kita cek lagi. Nah, caranya tetap sama juga teman-teman. Setelah kita padatkan, kita korek sekitar 5 cm, kemudian kita padatkan tanahnya, baru tuang sedikit air biar lebih lembab, agar pH-nya ini lebih mudah membaca berapa tingkat pH di titik tersebut. Kemudian alat pengukur pH-nya juga kita bersihkan supaya tidak terlalu sensitif ya, agar hasilnya juga lebih akurat. Nah, kalau kita lihat di sini untuk pH tanahnya tidak terlalu banyak berubah ya teman. Nah, ini teman, langsung aja kita tancapkan. Ini pH yang mahal ya, kemarin apa namanya ya, PH-nya ini yang kisaran 1,5 juta. Ini PPL yang biasa memiliki pH seperti ini teman, karena agak mahal, cuman memang lebih akurat. Nah, kalau di sini juga kita lihat kondisi pH-nya sekitar 6,4. Nah, kita coba sama pH yang biasa, apakah sama hasilnya? Tetap juga sebetulnya sama teman-teman, cuman lebih lama dia membaca, biar lebih akurat dia di kisaran pH 6,4. Baik teman, setelah kita cek untuk kondisi kaliumnya, bisa kita lihat di sini teman. Nah, di sini cara melihatnya itu dari endapan yang berwarna putih itu ya. Kalau dia sedang, ada sedikit endapan putih. Nah, kalau di sini teman udah hampir setengah di endapan putihnya, berarti menunjukkan kalau kaliumnya itu cukup tinggi. Nah, dari situ aja teman-teman cara melihat kaliumnya. Teman-teman bisa lihat di sini udah 2 garis ya, dari 3 garis itu, dari 5 ya, 2 garis yang warna putih, 3 garis warna kekuning-kuningan, itu menunjukkan kalau kaliumnya cukup tinggi. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian pH-nya. Nah, kalau di sini juga menunjukkan warnanya yang sekarang kita lihat di sini teman, dia masih berada di kisaran pH 6 ya. Kalau menunjukkan warna itu tidak terlalu kuning, tapi kayak orange gitu ya, masih menunjukkan angka dia berada di pH 6. Nah, sebetulnya tadi udah kita cek ya. Nah, kalau penelitian menggunakan PUTK ini juga masih sama akuratnya, kisaran 6 pH-nya. Nah, yang terakhir teman-teman, kita mau cek di sini kandungan C organiknya. Nah, di sini yang paling minus teman-teman ya. Nah, kalau dari sini kelihatannya busanya di bawah 2 cm. Nah, kalau 2 cm dia baru cukup organik, tapi karena terlalu sedikit berarti organiknya masih sangat minus. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita membutuhkan di sini organik seperti kompos. Udah cukup banyak kita buat 300 sak, dan yang kedua adalah arang sekam itu, makanya kita buat 2 ton ya, untuk mencukupi organik di dalam lahan pertanian ini. Baik, nah ini yang terakhir teman-teman, setelah kita lihat, kita tunjukkan semua antara kandungan pH, fosfat, kalium, C organik, dan pH-nya di sini udah jelas semua kita teliti. Nah, hanya yang kurang di sini ataupun yang minus hanya C organiknya. Makanya di sini teman kita buat cukup banyak kandungan organik seperti kompos dan arang sekam, yang kita buat itu udah kurang lebih sekitar 2 ton. Oke teman, demikian penelitian kita hari ini.